Komunitas ini bergerak mengajak diri kita gitu. Mengajak diri kita dan mengajak orang lain untuk sama-sama bagaimana mendisiplinkan kita taat zakat. Walaupun pada hakikatnya sudah banyak lembaga zakat, banyak lembaga-lembaga baik perorangan maupun lembaga, apalagi lembaga resmi seperti lembaga zakat itu selalu mengajak kita untuk mengeluarkan zakat. Tapi terkadang ajakan itu seolah-olah tidak menggugah hati kita gitu. Apakah karena memang kita ini yang tidak susah untuk disadarkan, atau karena apa? Itu yang menjadi problem yang kami rasakan, yang kita rasakan. Nah, terus kemudian beranjak dari situ bisa lihat tidak ada yang bisa survive, tidak ada yang bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Kenapa? Karena pokok permasalahan tidak diselesaikan. Contoh kecil, mereka dikasih usaha seperti gerobak, dikasih usaha modal selama 1 bulan. Tetapi tidak dilihat asas masalah kehidupannya yang sebenarnya. Apa itu hutang? Mohon maaf, orang kaya punya hutang, apalagi orang miskin. Kita semua di sini punya hutang, saya juga termasuk punya hutang. Gitu kan? Ya, kita semua punya hutang. Nah, orang miskin ini tentu punya hutang. Nah, ini yang permasalahan pokok yang tidak pernah diselesaikan, Pak. Mereka dikasih modal, saya sampaikan tadi, dikasihkan modal dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ketika dikasih gerobak, dikasih modal untuk usaha gorengan misalkan sebesar 1 juta, yang terjadi 1 bulan pertama sudah mulai habis modalnya. Pertanyaannya, kenapa bisa habis modalnya? Karena modalnya dipakai kebutuhan sehari-hari. Namanya orang miskin. Ya, mohon maaf ya. Namanya orang miskin, dipakai modalnya sehari-hari. Habis. Kenapa? Karena tadi diberikan usaha berupa modal sama gerobaknya saja. Masuk bulan kedua, bukan hanya modal habis, gerobak pun dijual. Kan begitu? Kenapa? Karena banyak tuntutan yang lain, terutama dia punya hutang. Kalau sudah persoalan hutang, apalagi masalah rentenir, itu masalah. Jangankan untuk kebutuhan sehari-hari, ya untuk menutupi tagihan-tagihan rentenir ini saja luar biasa dahsyatnya, sehingga apapun mereka bisa lakukan. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita, sehingga apa yang perlu kita pikirkan untuk mereka gitu. Saya ya bincang-bincang dengan Bang Asraf waktu itu, saya berpikir bahwa harus ada solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah zakat. Kembali kepada zakat. Kenapa zakat? Karena zakat itu adalah hak mereka. Gitu ya. Zakat itu hak mereka. Salah satunya dalam 8 asnaf, yaitu di asnaf garimin ya saja. Artinya ada hak mereka. Nah, di setiap harta kita, di setiap penghasilan kita, itu kita tidak perlu perdebatkan soal itu, sudah final. Saya bahasa saja sekarang adalah zakat penghasilan. Ketika kita sudah punya penghasilan mencapai nisab, hitungannya kita, makanya kemarin kita merujuk kepada penjelasan Ustaz Abu Somad, ya, pakai 85 gram emas. Kata Ustaz Abu Somad, kalau sudah gaji 4 juta per bulan, kalau dihitung 12 bulan berarti kena 1 tahun, itu sudah wajib zakat. Sebesar berapa? Kalau 4 juta gajinya berarti 100.000. Zakatnya keluarkanlah setiap bulan. Kalau dikeluarkan 1 tahun, setannya lebih banyak, lebih besar ya, setannya lebih besar. Nah, ini juga bukan hanya keprihatinan kita terhadap orang yang terjerat hutang, tetapi sebenarnya keprihatinan terhadap diri kita. Ya, betul. Mengapa? Saya sendiri merasakan, dan saya yakin juga kawan-kawan begitu. Sebenarnya kita ini sudah mampu dari sisi syariat, tetapi karena memang kita ini punya kebutuhan besar, sehingga kemudian nafsu kita secara tanpa kita sadari kita kesampingkan, kita anggap bahwa kita tidak memenuhi syarat.
Ya mohon maaf ya, yang sudah gaji 4 juta, memang kalau mau dibilang, ya mohon maaf, kalau misalnya mau bilang belum cukup menutupi kebutuhan saya, betul. Mohon maaf, seperti Bu Bidan, kebutuhan per bulannya Bu Bidan bisa jadi 50 juta, ya kan? Penghasilannya dulu 30 juta per bulan. Pertanyaannya, apakah sudah memenuhi syarat wajib zakat? Sangat. Ya kan? Sangat sekali. Tapi jadi persoalan ketika merasa belum wajib, ini jadi persoalan. Sebab itu kita buat komunitas ini, ayo kita bergabung bersama, kita berusaha untuk mendisiplinkan diri, memaksa diri. Bahasanya sebenarnya memaksa diri. Walaupun gaji kita misalkan bulan ini sudah habis, akhir bulan kita silaturahmi seperti ini, ya sudah. Ya kalau bisa, karena memang hak orang di situ, ya cari utangan dulu lah 100.000 gitu kan. Karena gaji kita 4 juta sudah habis, pas jatuh tempo kita kumpul silaturahmi, kita harus bayar zakat, yang utang dulu lah 100. Kenapa? Karena ada hak orang di situ sudah kita bayar. Gitu kan? Nah, itu yang menjadi prioritas kita. Sebab itu saya bersama dengan Mas Asraf, sudah kita bismillah, kita mengajak dari diri kita dulu. Sejak saya dihubungi Ustaz awal, saya pun waktu itu saya nggak tahu. Kayaknya saya baru balik dari Tempo untuk mengikuti tim yang akan menjadi pimpinan Basnas 5 orang. Karena kebetulan saya termasuk tim seleksi Basnas Kota Batam. Kemarin kami sudah tentukan 10 orang. Besok akan diajukan ke Pak Wali untuk didudukkan 5 orang. Ternyata persoalan zakat memang masih banyak yang ada persoalan di sana. Padahal ini adalah satu lembaga yang resmi, ternyata masih banyak persoalan. Dikalkulasi mestinya pendapatan yang masuk mestinya lebih 100 miliar. Lebih 100 miliar, tetapi yang bisa terserap hanya lebih 10 miliar di Batam. Yang semestinya ini lebih 100 miliar dana yang masuk, tapi baru 10 miliar lebih masuk. Setelah kami interview dari orang-orang Basnas yang lama, kebetulan saya termasuk salah satu tim seleksinya. Nah, di situ saya berpikir ada hal apa Ustaz awal menelpon saya, kalau nggak salah sore-sore ya, hampir maghrib. Saya baru balik dari kantor wali kota pada waktu itu, sehingga saya hubungkan ini satu hal yang sangat positif. Kenapa? Karena mau bergerak di bidang zakat. Dengan adanya gerakan memulai ini sangat apresiatif. Ini sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena memulai itu yang berat. Kita lihat, memulai itu yang berat. Kedua, kalau uang itu sudah masuk di dompet, rasanya tidak mau keluar lagi. Kalau sudah masuk, tidak mau keluar lagi. Sudah keluarnya. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita berbicara panjang, berbicara panjang tentang apa namanya ini, ada baiknya kita perkenalkan dulu masing-masing. Ketika awal menghubungi saya, wah ini mantap sekali. Kenapa? Karena langsung dimulai dan action. Saya lihat sudah memulai apa namanya Pak ya, misalnya sudah mulai, contohnya tadi katanya ada yang bantu dan bisa menjadi yang awalnya mustahik menjadi muzaki, masya Allah. Itu satu gerakan yang kita harus apa namanya apresiasi, haruskan jempol. Artinya keberkahan dari zakat itu namanya arti zakat itu kan tumbuh bertambah dan subur ya Bu ya. Mudah-mudahan yang dulu yang menjadi mustahik orang yang kita bantu menjadi muzaki. Makanya ketika Ustaz awal bisa untuk gabung, saya pun dengan senang hati. Kenapa? Karena sudah ada yang mau memulai. Dalam artian bagaimana kawan-kawan yang lain bisa sadar zakat itu tadi. Buktinya tidak semua juga yang profesi dosen atau apa yang dengan sadar itu. Maka mudah-mudahan dengan adanya komunitas menerima yang pada dasarnya ingin saya sampaikan, zakat profesi yang ada, zakat profesi tidak ada.
zakat progresif menjadi perdebatan ulama yang mengusulkan zakat progresif itu Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakat, sehingga ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro yang mengatakan bahwa zakat progresif itu ada, mereka mengatakan bahwa zakat progresif boleh dikeluarkan, tetapi dengan dasar wa'atu haqqahu yawma hasadihi. Setiap kali panen mengeluarkan zakat daripada apa yang dia panen. Cuma sedikit harus diluruskan. Kemarin termasuk apa namanya bahan saya juga ketika seleksi saya bilang berapa yang dikeluarkan? Katanya 2,5%. Saya bilang dalam kalkulasi 2,5% untuk mengeluarkan zakat itu, yaitu zakat tahunan. Contoh, punya emas lebih 85 gram yang kita simpan, 85 gram kali 2,5 mau dikeluarkan berbentuk emas, silahkan dikali berapa. Tapi kalau misalnya punya uang berbentuk duit 85 gram, cek harga emas pada hari ini. Contoh misalnya hari ini tanggal berapa? 28 Juni 2020. Ada istilah haul 1 tahun, berarti 27 Juni itu kamarnya kita pakai. Bulan Islam kita pakai, karena antar bulan Islam dan bulan kalender yang kita pakai itu beda 11 hari. Ya Pak ya, beda 11 hari. Maka menunjukkan 11 hari. Cek harga pada hari itu. Dan tadi contoh 28 Juni, maka tanggal 27 Juni cek berapa harga emas pada hari itu. Nah itu cara kalau misalnya ada orang yang bertanya nanti ke depan, harganya emas pada hari itu misalnya taruhlah 500. Beda terus mungkin 800, mungkin 700. Saya kasih contoh 500. Kalau 85 gram itu standar, berarti 85 gram kali harga emas pada hari itu. Kalau 500, berarti kalau 500 berarti sekitar 42.500.000 ya. Ya, 40.500 kali 2,5%. Berarti yang dikeluarkan itu sekitar 1.062 rupiah. Itu yang dikeluarkan selama setahun. Itu yang dikeluarkan selama setahun. Artinya apa? Kalau kita keluarkan bentuk bulanan itu tadi, masya Allah, artinya kita lebih banyak mengeluarkan dalam artian kita sudah banyak membantu orang yang butuh pada waktu itu, kita sudah keluarkan. Takut nanti akhir tahun dipakai, dihabiskan. Maka saya pun mendukung yang namanya zakat progresif. Tadi kalau dikatakan 4 juta sudah bisa dikeluarkan 100.000, itu lebih mantap. Kenapa? Pada bulan itu orang sudah bisa menggunakan. Nah, kalau mau ikuti atau haqqahu yawma hasadihi, keluarkan setiap kali panen. Setiap kali panen itu hanya 2 konsep yang dikeluarkan, antara 5% dan 10%. Setiap kali panen hanya 2 yang dikeluarkan, 5% dan 10%. Maksudnya apa? Contoh pertanyaan dulu. Pertanyaan itu ada tanah yang menunggu tak ada hujan, ada sawah yang tidak menunggu barunya tapi irigasi. Ya Pak ya. Kalau irigasi berarti membutuhkan ongkos. Tak ada hujan tidak membutuhkan ongkos. Olehnya itu ketika tanah itu dipanen tapi tidak membutuhkan irigasi, berarti tidak butuh ongkos, maka 10%. Tapi kalau membutuhkan ongkos 5%. Sehingga dalam pembahasan zakat itu ini banyak yang harus kita sampaikan nih. Tentunya ibu punya banyak pos-posan ya. Aku kan. Nah, ibu, rumah yang kita tempati itu kita tidak zakati. Rumah yang kita tempati itu tidak dizakati. Karena bagian dari kebutuhan pokok. Ini kebutuhan pokok Pak ya. Itu tidak dizakati. Ini daripada kebutuhan pokok. Nah, tidak ada. Tapi ada masuk kebutuhan pokok Bu. Sandang, panen, papan. Sandang, panen, papan. Sandang, makan makanan. Sandang pakaian. Hah? Pakaian. Tidak ada yang masakan. Tidak ada. Tidak ada yang masakan itu pakaiannya. Karena kebutuhan pokok. Apalagi pangan, makanan. Yang siap tadi itu tidak bisa tadi.
papan rumah kan disakati. Tetapi ketika dimukul dosa Mati wajib. wajib. Makanya sering saya katakan sama mahasiswa gini, kalau saya ajar, coba sampaikan ke ibu kosmu berapa sewa rumah yang kau bayar, mau per bulan atau per 3 bulan atau per tahun. Contoh misalnya per bulan 1 juta kali 5%, jadi rumah itu seperti 5% Bu, karena itu butuh ongkos, butuh perbaikan, renovasi dan sebagainya. 5%, kalau 1 juta potong berapa? 1 juta potong berapa Bu? Kali 5%? 50.000. 50.000 Bu. Jelas. Jadi kalau ibu punya kos-kosan, sewanya 1 juta, dipotong anak kosnya 50.000, jangan marah. Saya bilang sama mahasiswa, kalau kamu kos, sewa kos mau di 1 juta dalam sebulan, potong 50.000, sampai ke ibu kosnya. Bu, saya potong, ini uang zakatnya. Insya Allah 2 bulan kemudian kamu diusir. Ya Bu ya. Kenapa? Karena belum memahami tentang zakat itu. Olehnya itu saya tidak perpanjang lebar. Saya ucapkan terima kasih terbentuknya komunitas 25 ini. Mudah-mudahan saya pun bisa bergabung untuk kalau ada lebih saya akan kenapa? Karena ini adalah bagian daripada kewajiban kita. Betul apa yang disampaikan Ustaz Awal, bahwa ketika seseorang meninggal dunia, yang paling pertama kita selesaikan adalah utang-utang, lalu wasiat, lalu warisan. Tetapi orang sekarang lebih utama Warisan. Masih hidup bapaknya sudah minta, Pak, mana warisan saya mau nikah. Akhirnya membunuh orang tuanya, padahal membunuh orang tua bagian daripada yang terlarang menerima warisan. Maka sekali lagi, ketika ada yang meninggal dunia, yang paling pertama diselesaikan adalah utang. Utang. Banyak orang yang berutang miliaran, itu bukan urusan kita. Yang dimaksud utang piutang adalah berutang karena kebutuhannya, karena kebutuhan sehari-harinya. Yang berutang karena mau bisnis atau apa itu bukan urusan kita. Tetapi yang dimaksud berutang di sini berutang karena kebutuhan kesehariannya. Banyak orang misalnya berutang di bank, lalu juga ingat, dia tidak akan mendapatkan pinjaman dari bank kalau tidak ada Agunan. ya kan Bu ya, tidak punya banyak harta. Hanya orang malas membayar utang itu kalau dia berutang baru meninggal dunia. Padahal kan ada sertifikat yang diajukan. Iya. Intinya tujuan daripada komunitas ini membantu orang-orang yang kecil berutang karena kebutuhan pokok. Oleh karena itu mudah-mudahan silaturahmi dan kita ini diberkati Allah.